Sapa Hati bersama Gus Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillah. Wala haula wala quwata illa billah. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan nikmat yang diberikan kepada kita, khususnya adalah nikmat iman dan juga kesehatan buat kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih bisa bertemu kembali. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, pada pertemuan yang lalu kita telah banyak membahas bagaimana kita bersikap sabar menghadapi berbagai macam ujian maupun cobaan, termasuk musibah yang menimpa pada diri kita. Baik itu musibah yang diakibatkan oleh tangan manusia itu sendiri, maupun musibah-musibah yang di luar kemampuan daripada manusia, seperti bencana alam dan lain sebagainya. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, karena yang namanya manusia, siapapun orangnya, itu Allah pasti akan menguji kepada kita dengan ujian-ujian. Tinggal terkadang kitanya saja mampu atau tidak untuk menghadapi ujian tersebut. Ingat, di dalam surat Al-Quran, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Dan pasti Allah akan menguji dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan juga buah-buahan. Wa basyiris sabirin, dan sampaikanlah kabar gembira pada orang-orang yang sabar. Yaitu siapa? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali. Ulaika alaihim sholawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang akan diberi ampunan oleh Tuhannya dan juga mendapat kasih sayang dari Tuhannya. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang diberi petunjuk. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, kalau kita perhatikan dalam surat tadi, bahwa setiap manusia itu pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk di sini adalah kita semuanya pasti akan mengalami yang namanya kematian. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, karena setiap makhluk hidup, apapun jenisnya, itu pasti akan meninggal, pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Namun yang terpenting di sini adalah bagaimana kita menghadapi ujian maupun musibah yang menerpa pada diri kita.
ataupun keluarga kita. Baik itu musibah yang langsung seperti kematian keluarga misalnya. Seperti kita kehilangan orang tua, atau bahkan mungkin kehilangan anak. Bagaimana kita menghadapinya ini? Memang sungguh luar biasa beban yang dialami oleh orang yang terkena musibah. Betapa sedihnya, betapa sakitnya. Ini kalau benar-benar tidak, jiwa kita tidak benar-benar bersih, iman kita tidak benar-benar kuat, justru akan membuat Tuhan itu murka pada diri kita. Karena kita banyak melihat juga. Satu contoh misalnya orang yang ditinggal pergi, orang yang ditinggal mati oleh keluarga yang terkasih. Terkadang kita lupa dengan jati diri sebagai manusia. Bersedih yang berlarut-larut, bahkan mungkin sampai menjerit-jerit, meratapi yang berlebihan. Ini di dalam agama jelas tidak diperkenankan. Yang dianjurkan adalah bagaimana kita mampu menghadapi ujian ini. Karena semuanya itu adalah milik Allah. Semuanya itu adalah milik Tuhan. Kalau kita ingat pada Tuhan, pasti kita tidak akan berlebih-lebihan di dalam meratapi atau mau merasa bersedih hati yang terlalu dalam. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia. Disinilah terkadang kita butuh seorang teman, butuh keluarga yang lain, butuh handetolan untuk membantu kita, mendampingi kita, sehingga setidaknya adalah meringankan beban pikiran kita, meringankan kesedihan kita. Maka sangat disunahkan atau sangat dianjurkan bagi orang lain yang melihat saudaranya atau orang lain yang terkena musibah, tetangganya misalnya, saudaranya, dan lain sebagainya, yang kenal ataupun orang-orang lain yang belum kita kenal. Kita sebagai manusia, sesama manusia, ayolah kita saling tolong-menolong di dalam hal ini. Setidaknya adalah kita mengunjungi saudara yang sedang kena musibah seperti ini, tetangga yang kena musibah seperti ini, dengan melakukan takziah. Apa sih sebetulnya takziah itu? Pada hakikatnya takziah ini menurut Imam Nawawi adalah membantu orang yang kena musibah itu dengan memberikan nasihat-nasihat, memberikan penghiburan supaya orang yang kena musibah itu berlaku sabar. Jangan terlalu sedih yang berkelanjutan. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia. Kenapa? Pada dasarnya manusia itu adalah saling membutuhkan. Bisa dibayangkan kalau kita sendiri yang mengalami cobaan seperti itu. Betapa beratnya menghadapi cobaan-cobaan yang seperti ini. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia. Maka di dalam agama, apapun orangnya, siapapun manusianya, rasa kemanusiaan itu adalah penting. Supaya kita saling membantu, kita saling menolong pada saudara-saudara kita. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia. Kalau kita gambarkan lebih jauh lagi, yang namanya cobaan, yang namanya ujian ataupun musibah, itu memang ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil. Kadang-kadang musibah itu juga sebagai ujian, seperti tadi yang sudah kita sampaikan.
Terkadang musibah itu juga sebagai peringatan. Satu contoh misalnya, kalau orang berkendaraan dengan seenaknya, tanpa memikirin kiri kanan, ya, dengan ngebut seenaknya, kemudian celaka, ya itu juga musibah. Tapi ini adalah menjadi peringatan, menjadi pelajaran bagi orang-orang bahwa hal yang seperti itu semestinya tidak dilakukan, sehingga bisa menimbulkan satu kecelakaan yang fatal. Ya, tergantung daripada bagaimana kita melihat musibah itu sendiri. Terkadang musibah juga sebagai azab, memang benar. Ada yang seperti itu juga. Kalau kita melihat sejarah masa lalu, bagaimana Allah mengazab Fir'aun dan tentaranya, ditenggelamkan di lautan. Karena kesombongannya, karena ketakaburannya pada Tuhan yang Maha Kuasa. Demikian juga kaumnya Nabi Nuh, karena membangkang dengan perintah-perintah Tuhan, maka Allah mengazab dengan menurunkan banjir bandang yang luar biasa. Juga kaumnya Nabi Lut, juga Allah mengazab karena mereka orang-orang yang terlalu banyak bermaksiat. Demikian Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia. Semoga ada manfaatnya buat kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Hati bersama Gus Agus. Dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif, menjaga kesehatan dan memperpanjang usia Anda.